Kepada yang sudah ditabalkan tadi, saya sebagai Raja Rantau Kampar Kiri beserta nenek mamak serantau Kampar Kiri, khususnya nenek mamak Kenegirian Gunung Selan, tentu dengan ditabalkan ini dapat membantu kerja Raja, membantu kerja daripada nenek mamak ini. Sama-sama kita membesarkan istana ini, memajukan istana ini, kemudian kita sama-sama mengangkat adat istiadat ini lagi. Dan tentulah kami berharap loyalitas, kesetiaan kepada istana ini, kepada Raja dan nenek mamak juga. Jangan terbesit di hati untuk ada kepentingan-kepentingan pribadi, kemudian apalagi yang namanya berkhianat kepada Raja dan istana. Sebagaimana kita maklum bahwa Kerajaan Rantau Kampar Kiri ini mempunyai sumpah sorti. Jadi Pak Gubernur, Wakil Gubernur, sumpah sorti itu kalau bahasa Indonesia sumpah sakti yang telah dibikin pada sekian ratus tahun yang lalu, yang sama-sama kita patuhi. Artinya siapa yang melanggar sumpah sorti itu ada sanksi-sanksi di dalam itu, Pak Wakil Gubernur. Jadi marilah kita jangan sampai terlanggar sumpah sorti ini. Kita loyal kepada Raja, kepada nenek mamak yang ada serantau Kampar Kiri, terutama istana kita ini. tanggal 22 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 19 Bulan akhir 1443 saya Utamawarman bin Abdul Rahman sebagai Ketua Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Selan dengan ini menambahkan saudara Tengku Reslevi bin Haji Tengku Kazali bin Haji Tengku Ibrahim sebagai bendahara Kerajaan Rantau Kampar Kiri kepadanya yang kerahkan gelar Tengku Bandaro Putih Setia Diraja. 2. Naharudin bin Pahang sebagai Panglima Besar Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Selan kepadanya yang berahi gelar Datuk Terang Setia Diraja. 3. Dedi Firman
bin Haji Usman sebagai Wazir Kerajaan Rantau Kampar-Kiri Gunung Sairan kepadanya dan dianugerahkan gelar Datuk Wazir Setia Diraja. 4. Sahrozi bin Haji Muhammad Nasruddin Sabri sebagai penasihat hukum Kerajaan Rantau Kampar-Kiri Gunung Sairan kepadanya dan dianugerahi gelar Datuk Undang Setia Diraja. Zaldi Ismet bin Muhammad Anwar Tito Sultan sebagai penasihat adat Kerajaan Rantau Kampar-Kiri Gunung Sairan kepadanya dianugerahkan gelar Datuk Laksamana Setia Diraja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Istana Kerajaan Gunung Sairan 22 Januari 2022 Masehi bersamaan 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah yang menabalkan Utama Warman Batu Godang direstui Sri Paduka Haji Tengku Muhammad Nizar Raja ke-12 disaksikan oleh Bapak Haji Edi Ananta Nasution dan Bapak Haji Catur Sugeng Susanto. Terima kasih. Utama Datuk Godang Utama Warman pada Panglima Godang. Datuk Wazir Setia Diraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdekat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Riau, yang saya hormati Bapak Wakil Kapolda Riau, yang saya hormati Bapak Kasrin nomor 3125 Provinsi Riau, yang saya hormati Ketua LAK Kampar. Beliau ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Yang saya hormati pemerintah Kabupaten Siak yang diwakili, ini kalau tak salah Pak namanya dalam mata lupa, Dr. Andes Haji Usman Afat MSI. Arfan Usman, kebetulan kawan saya di Siak dulu, pada lama tak jumpa, hampir 12 tahun tak lupa, sudah ada pensiun, lupa nama dia. Yang saya hormati Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Dr. Andes Haji Aswan MSI. Yang saya hormati Yang Mulia Raja Sultan yang bersempatan hadir pada acara ini. Yang saya hormati
Datuk Godang, Datuk Sinaro, Datuk Selapan Batu Kenegarian Gunung Selan. Yang saya hormati pucuk negeri, pucuk rantau, Datuk Nenek Mamak serantau Kampar Kiri yang bersempatan hadir. Yang saya hormati bapak-bapak dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah Provinsi Riau. Yang saya hormati Bapak Camat Gunung Selan beserta perangkatnya yang sempat hadir. Kemudian yang saya hormati para teman-teman dari jurnalistik yang bersempatan hadir. Kemudian yang saya hormati para undangan hadirin yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Godang tak disebut gelar, Kocik tak disebutkan namanya. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di Istana Darussalam Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Selan dalam rangka mengingat 5 tahun. Hari ini pas saya 5 tahun dinobatkan. Kemudian dalam rangka haul raja-raja sebelumnya, sekaligus dengan acara penabalan daripada perangkat kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Selan ini. Selanjutnya salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersama beliau, kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Kasrim, para raja-raja, sultan yang bersempatan hadir, kepada Nenek Mamak yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir kita bersama-sama di dalam Istana Darussalam ini. Kepada para raja yang mulia, sultan yang mulia, teman-teman saya yang satu organisasi di Indonesia ini yang dikenal dengan Marsi, dan ada satu lagi FSKN. Kami bersama-sama bertemu di Jakarta pada acara-acara pertemuan daripada persatuan ini. Kami mendoakan kepada para mulia bahwa sudah sampai di Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, kemudian sampai ke kampung kami ini di Gunung Selan. Gunung Selan ini adalah merupakan kecamatan daripada salah satu kecamatan daripada Kabupaten Kampar. Kami mendoakan kepada yang mulia semua selama berada di Provinsi Riau maupun Kota Pekanbaru berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, bahwa tadi sudah sama-sama kita saksikan salah satu daripada kegiatan kami ini adalah penabalan dari perangkat kerajaan. Timbul pertanyaan, rajanya sudah 5 tahun dinobatkan, kok perangkatnya baru ditabalkan? Sebenarnya penabalan ini sudah beberapa tahun yang lalu akan kita lakukan. Cuma karena negara kita ini mendapat musibah adanya COVID-19 sehingga acara ini tertunda. Kemudian acara-acara yang lain di samping penabalan ini, kami dari Kenegarian Gunung Selan beserta Nenek Mamak yang berada di Kenegarian Gunung Selan ini coba balik mengangkat adat istiadat ini. Kalau istilah adat ini mengangkat batang dan tuwondam, artinya yang lama-lama itu dipertahankan lagi
sesuai dengan moto daripada Kerajaan Kantong Kembar Kiri ini adalah adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kita bulah. Artinya segala adat-adat haruslah sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Apabila ada adat-adat yang tidak sesuai, maka adat-adat itu tentulah akan kita tinggalkan. Selanjutnya, untuk informasi kepada Bapak Wakil Gubernur, kalau Bapak Gubernur ini mungkin sudah sangat paham dengan Riau karena beliau orang Riau. Kepada Bapak Wakil Polda, Pak Kasrem, kebetulan Pak Kasrem kita baru dilantik di Pekanbaru. Gunung Selat ini, Kerajaan Gunung Selat ini didirikan kurang lebih pada abad ke-16. Dari abad ke-16 sampai sekarang ini sudah 12 raja yang memimpin. Sampai detik ini saya yang sudah dinobatkan 5 tahun yang lalu. Ada 11 raja yang di atas saya. Kemarin kami sudah melakukan kegiatan awal dengan ziarah makam. Makam Raja 1, Raja 2 yang berada di posisi di dekat Puskesmas. Raja 1 ini dikenal dengan raja berdarah putih. Kemudian raja yang kedua dikenal dengan raja bersusu 4. Di samping itu ada 4 raja lagi yang dimakamkan di sebelah kanan pada kerajaan ini adalah makam Kepala Koto, ada 4 raja di sana. Jadi dari 11 raja ini 2 meninggal di Mekah, 2 meninggal dimakamkan di Pekanbaru, 1 di Lipat Kain, dan 6 di Kenegerian Gunung Selat. 2 tadi yang di dekat Puskesmas, kemudian yang 4 ini di Kepala Koto, makam Kepala Koto. Dari raja-raja ini kebetulan sebagaimana informasi yang kami dapat bahwa raja pertama dari Kerajaan Gunung Selat ini pada tahun 1730 beliau membuka Pulau Penang. Di samping itu, informasi yang kami dapat dari catatan sejarah bahwa dari raja pertama Gunung Selat ini, yaitu Raja Mangyang, punya anak-anaknya yang menjadi raja pertama di Kenegerian 9, Malaysia. Artinya Raja Gunung Selat ini sudah ratusan tahun yang lalu sampai ke Malaysia itu. Beliau tidak saja mengembangkan adat dan agama di Kenegerian Gunung Selat ini, namun beliau sampai ke Malaysia sana. Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Kasrem, undangan yang saya hormati. Tadi sama-sama juga kita saksikan bahwa ada kita disambut dengan silat, kemudian disambut dengan tarian persembahan. Ini adalah kearifan lokal yang kita pertahankan. Mudah-mudahan ini tetap kita pertahankan dari ke depan. Tentunya kami dari Kerajaan Kantong Kembar Kiri sangat berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat mendukung kami untuk tetap melestarikan adat istiadat di sini, kemudian kearifan lokal, sehingga dapat kami juga membantu program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di dalam membangkitkan wisata ke depannya. Kemudian di Gunung Selat ini kita ada lagi kegiatan yang kita bikin adalah gendang ogung. Di samping gendang ogung ada pertandingan memanah internasional, pemanah tradisional. Pemanah tradisional ini banyak sekali yang berminat untuk mengikut. Kemarin menurut keterangan panitia, kalau tidak dibatasi mungkin lebih 1000. Tapi karena dibatasi kemarin kurang lebih 750 katanya yang mendaftar.
Hari ini akan saya buka acara itu dan selesai pertandingan diperkirakan tanggal 23 atau 24. Di samping kegiatan tersebut, untuk kegiatan kerakyatan kami mengadakan pertandingan sepak takraw serantau Kampar Kiri yang insya Allah sore ini akan final dan akan saya tutup di sore hari ini. Selanjutnya, kepada yang sudah ditabalkan tadi, saya sebagai Raja Rantau Kampar Kiri beserta nenek mama serantau Kampar Kiri, khususnya nenek mama Kenegirian Gunung Selan, tentu dengan ditabalkan ini dapat membantu kerja raja, membantu kerja daripada nenek mama ini. Sama-sama kita membesarkan istana ini, memajukan istana ini, kemudian kita sama-sama mengangkat adat istiadat ini lagi, dan tentulah kami berharap loyalitas, kesetiaan kepada istana ini, kepada raja dan nenek mama juga. Jangan terbesit di hati untuk ada kepentingan-kepentingan pribadi, kemudian apalagi yang namanya berkhianat kepada raja dan istana. Sebagaimana kita maklum bahwa Kerajaan Rantau Kampar Kiri ini mempunyai sumpah soti. Jadi Pak Gubernur, Wakil Gubernur, sumpah soti itu kalau bahasa Indonesia sumpah sakti yang telah dibikin pada sekian ratus tahun yang lalu, yang sama-sama kita patuhi. Artinya siapa yang melanggar sumpah soti itu ada sanksi-sanksi di dalam itu, Pak Wakil Gubernur. Jadi marilah kita jangan sampai terlanggar sumpah soti ini. Kita loyal kepada raja, kepada nenek mama yang ada serantau Kampar Kiri, terutama istana kita ini. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga terlaksana dengan baik. Cuma hari ini sayang kita bergelak-gelak karena ini dari informasinya memang PN-nya yang bermasalah. Padahal seminggu yang lalu kita sudah berkoordinasi dengan PN, mereka akan bebaskan Wak di sini selama 4 hari tak salah saya. Cuma kita tak tahu apa permasalahan di PLN. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Gubernur, Pak Wakil Polda, Bapak Kasrem, Pak Habib juga mungkin sudah basah baju, mungkin kena panas. Jadi mohon maaf semua, ini di luar kemampuan panitia. Kemudian selanjutnya tentulah kami sekali lagi memohon kepada Bapak Wakil Gubernur sebagai pemerintah provinsi, kemudian kepada Bapak Bupati, artinya mohon dukungan selanjutnya nanti untuk kegiatan-kegiatan ke depannya supaya ini bisa terlestarikan dengan baik. Terakhir, saya mohon kepada yang mewakili Wali Kota maupun Bupati Siak, sampaikan salam saya. Artinya kita tidak sempat bertemu karena beliau mungkin ada kesibukan. Artinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat berjumpa langsung mengundang. Ya, jadi undangan ini mungkin diantarkan oleh kurir atau apa yang hadir. Kemudian mohon maaf juga yang sebesarnya kepada yang patut duduk di dalam, tidak dapat duduk di dalam karena kondisi daripada ruang istana ini kapasitasnya seperti inilah. Kenapa besar ini? Kita mungkin menduga-duga bahwa dulu itu sebelum merdeka yang perangkat kerajaan itu raja, kemudian khalifah ada 4 orang, kemudian orang besar raja 6 orang, kemudian ada beberapa nenek mama. Kenegirian Gunung Selan ini ada 8, kemudian 3 Datuk Sero, nenek mama Datuk Sero. Artinya tidak ramai. Jadi mungkin tidak terpikirkan juga lah mungkin oleh raja dulu itu bahwa satu hari negara ini merdeka. Kalau mungkin merdeka mungkin dipikir besar mungkin karena sudah bergabung dengan NKRI. Kemudian Pak Wakil Gubernur, kami sebagai masyarakat adat juga pada Pak Wakil Polda,
kami tetap mendukung program-program dari pemerintah, dari kepolisian maupun dari TNI untuk memajukan Provinsi Riau ini bersama-sama. Oleh karena itu kami mohon juga nanti bimbingan, tunjuk ajar kepada kami semua, teguran, sapa dan lain sebagainya kalau ada yang tidak berkenan. Saya rasa ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.